Soal yang pertama adalah, adakah dampak dari kekuasaan presiden yang terlalu mutlak pada masa demokrasi terpimpin? Nomor satu adalah jawaban yang pertama, yaitu menafsirkan Pancasila secara terpisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Yang ketiga, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Keempat, konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Yang kelima adalah bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Yang kedua, salah satu dari isi garis besar haluan naga RA atau GHBN. Soal nomor 2, Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau PNSB 8 tahun, yakni untuk periode 1961 sampai 1969. Yang ketiga, dampak dibentuknya DPR GR terhadap pemerintah. Nomor 3 adalah bertentangnya antara UUD 1945 dengan kebijakan DPR GR, seperti di pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu dan dibubarkannya DPR. Yang keempat, bisakah dijelaskan kenapa Soekarno menginginkan politik mercusuar? Untuk soal nomor 4 adalah, politik mercusuar ini awalnya untuk memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Politik mercusuar juga menjadikan Indonesia sebagai sosok mercusuar atau penarang bagi negara-negara baru merdeka atau NEVO. Soal yang kelima, apakah pada kenyataannya program kabinet kerja dapat berjalan sesuai dengan rencana? Untuk soal nomor 5 adalah, dikarenakan sulitnya mencari informasi tersebut, jadi saya membaca sejarah dan melihat kondisi sekarang. Pendapat saya adalah iya, program kabinet kerja berjalan tapi tidak di jalan yang lancar. Soal yang pertama adalah tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Yang pertamanya menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, yang kedua melaksanakan pembangunan semesta nasional, yang ketiga mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Nomor 2 adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Yang pertama adalah penanganan masalah ekonomi tidak rasional, kedua ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol, yang ketiga pengeluaran negara cukup besar, yang keempat devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi, yang keempat struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatis, semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Nomor 3 adalah apa isi dari titik. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Dua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Tiga, menilai hasil kerja mandataris MPRS. Nomor 4, tindakan apa saja yang dilakukan dalam konfrontasi politik. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nomor 5 adalah isi program kabinet kerja. Pada tahun 1958, pemerintah menghentikan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Kedua, pada tanggal 8 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan putusan hubungan diplomatik dengan Belanda.